Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah tadi? Yang pertama sekali karena beliau ini menulis mempertanyakan tentang sembahyang, ya sembahyang. Itu yang ada istilah ya sembahyang itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu. Itu pembahagian yang dilaksanakan oleh ulama tasawuf sesuai dengan perasaan mereka. Ya, jadi apa yang mereka nikmati setelah kita beribadah. Nah, jadi tidak ada syarat-syarat bahwa kalau kita begini kita mengenal makna atau tidak. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita fokus hanya terjemah, ya sepatutnya kita umat Islam itu bukan terjemah. Jadi kalau kita baca lalu itu secara otomatis itu sudah muncul itu maknanya. Ya, artinya macam bahasa kita lah. Ya, bahasa kita kalau memang kita baca iya karena abu, iya karena stain. Tak perlu lagi kamulah yang kami sembah. Tak perlu lagi begitu. Itu yang mengganggu, yang saya katakan mengganggu. Tapi kalau muncul secara ini kayak itu yang memang sepatutnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah muncul itu. Ya, itu sudah muncul terus. Nah, mungkin kita baca asyhadu an la ilaha illallah, kita tidak tahu apa yang kita baca ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita bersaksi, kita meyakini tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Hanya Tuhan yang kami sembah. Nah, jadi itu semua yang terkait itu. Ya, jadi itu memang perlu ada itu. Nah, kecuali bagi orang yang yang memang tidak tahu apa artinya, hanya dalam hatinya itu saya sembahyang. Nah, betul-betul sembahyang orang bodoh, hanya mengikut kepada Rasulullah. Nah, itu ada disebut di dalam fikih. Ya, jadi hanya begitu. Dalam hatinya itu, ya Tuhan, saya ini betul-betul ingin sekali sembahyang. Tapi saya tidak tahu, saya tidak tahu mananya Fatihahnya. Tapi saya hanya menikmati bahwa ini adalah jalan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ini adalah perintah. Ya, ketakwaan yang kita baca tadi, wattaqullah. Ya, saya katakan tadi mastata'tum ini itu problem. Oleh karena itu kita mesti banyak bertaubat, karena apapun yang kita lakukan ini kalau menurut pemahaman ulama tasawuf itu tidak ada yang boleh sampai kepada kesempurnaan. Ya. Kalau kita beribadah, bersembahyang, kita tidak mungkin akan sampai kepada betul-betul sembahyang yang fully, ya, diterima oleh Allah. Ya, jadi itu. Jadi kita ini beribadah, artinya kita ikut apa yang kita ketahui, itu kita belajar, kita melaksanakannya. Adapun tahap-tahapnya itu nanti Tuhan yang berikan lah. Ya, Tuhan yang berikan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat awam itu ya cukuplah itu yang kita lakukan. Tidak, kita lakukan sembahyang semaksimal mungkin menurut tadi ittaqullah mastata'tum. Jadi kita lakukan semaksimal mungkin menurut ilmu yang kita ada. Ya, kita lakukan itu. Sama dengan kita ikhlas, dengan ikhlas sesuai dengan tapi kita yakin bahwa sebenarnya kita tidak mungkin akan sampai kepada kesempurnaan. Ya, itu yang tadi kita pahami dalam pengajian kita. Kita sebagai hamba Allah yang beribadah ini, yang patuh ini, ya karena kita semua kan patuh sudah, ya ingin mendengarkan bagaimana jalan-jalan kepatuhan itu. Artinya kita mesti merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya belum sempurna. Selalu ada di situ tuh. Ya,
selalu ada. Jadi kita selalu ingin tambah terus, perbaiki terus, ya, perbaiki terus. Jadi kalau kita lihat tadi, tidak ada seorang pun yang beribadah itu merasa puas, ya, dengan ibadahnya, merasa puas. Yang ada dalam Al-Quran, Nabi itu menjadikan sembahyangnya sebagai ketenangan hatinya. Allahumma ja'al qurrata aini fis shalah. Ya, ketika sembahyang, ya, bukan kita ya Allah sempurnakanlah sembahyang saya ini. Nah, karena kesempurnaan itu kalau kita lihat tadi itu susah, ya. Oleh karena itu kita mesti banyak taubat, kita mesti banyak tajdidul iman. Itu yang kita pahami tadi. Jadi walaupun kita sembahyang, nah, jangan sudah gak mau lagi istighfar. Saya kan sudah sembahyang, ya, saya kan sudah berzakat, saya sudah menyumbang banyak, ya, pasti diampuni dosa saya. Tidak ada seperti itu. Ya, kita mesti tetap apa yang kita lakukan ini, nah, kita mesti tetap menyatakan bahwa kalau kita melihat hakikatnya pasti tidak akan sempurna. Nah, cuma kita belum lihat. Ya. Tapi kalau mengikut ulama tasawuf, ada orang yang sampai ke tahap dia merasakan seperti itu, seperti malaikat tadi. Dia beribadah sangat banyak sekali. Kita tidak ada seorang pun yang boleh menyamai malaikat beribadah. Tapi malaikat beribadah itu dia juga menyatakan bahwa kami ini sebenarnya sedikit ibadah kami. Ma'abadnaka haqqa ibadati. Kami ini beribadah ya tidak sampai kepada yang sebenarnya. Artinya memohon perlindungan hidayah dari Allah. Ya, seperti kita juga inilah. Ya. Jadi jangan ada perasaan bahwa kita setelah melaksanakan segala perintah ini, meninggalkan segala larangan ini, maka puas hatilah kita. Kita akan masuk surga lah ini, ya, dijamin, tidak mungkin. Ya, Tuhan tidak memasukkan surga karena dia sudah merasakan itu. Perasaan ini tidak boleh ada di dalam, ya, hamba Allah yang patuh kepadanya. Hamba itu mesti rasanya apapun yang dia lakukan ketaatan itu selalu mengatakan ini tidak akan sempurna, tidak akan sempurna. Jadi apapun kita lakukan, ya. Jadi tapi jangan dikaitkan dengan amal atau kerja-kerja di dunia. Ya. Kalau dosen umpamanya dapat hadiah, reward umpamanya karena menjadi dosen tauladan, itu hanya pengakuan, ya, manusia di dunia. Itu tidak bisa dijadikan landasan tentang ibadah kita. Tidak boleh dikaitkan. Ibadah kita ini kita yang bertanggung jawab. Nah, kita yang bertanggung jawab. Jadi dari segi makbul tidaknya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kita berjalan terus sesuai dengan syariat. Ya. Saya kira itu yang perlu kita jadikan itu. Jadi jangan mengambil syarat itu, mencari bagaimana saya sembahyang seperti khawas atau khawasul khawas. Tidak perlu mencari, karena itu sebenarnya diinformasikan oleh ulama-ulama tasawuf. Itu bukan bermakna kita harus mencari, itu bukan. Tapi bahwa ada orang ibadahnya sudah sampai ke peringkat ini, dia sudah rasakan seperti ini. Nah, jadi tinggal kita ini rajinlah kita berbuat sembahyang, rajinlah kita beribadah, rajinlah kita berzikir. Ya, seperti yang selalu saya sebutkan dulu waktu membaca maqamat ahwal, ya, jangan mau menjadikan bahwa kita ini beribadah apa segala untuk mendapatkan ahwal, itu bukan. Ya, bukan. Kita beribadah ini semata-mata karena kita ini hamba Allah. Ya, hamba Allah ini sudah dibekali dengan
tugas-tugas, ya, hukuk kita sudah ada, hukukul ibad kita sudah ada, ya, sebagai hamba itu. Ya. Kita ini hamba Allah, itu saja dulu kita mengaku diri kita ini hamba Allah. Oleh karena itu kita harus menzahirkan dalam hidup ini bahwa kita ini adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti beribadah. Nah, ibadah ini umum lah, ya, bukan hanya sembahyang, bukan hanya berzikir, bukan hanya baca Quran, bukan hanya tasbih dan sebagainya, termasuklah harta benda yang ada diberikan oleh Allah kepada kita, kita manfaatkan kepada jalan-jalan terbaik, umpamanya, ya. Kemudian sesama manusia, hubungan kita yang baik, ya, itu semua termasuk ibadah, banyak, luas sekali, ya, luas sekali. Jadi walaupun kita ini banyak terfokus, ya, kepada ketaatan kepada Allah atau ibadah atau takarrub, nah, tapi dari segi pelaksanaannya itu umum, ya, semua kebaikan, ya, itu adalah jalan untuk mendekatkan diri, ya, kepada Allah. Jadi kalau kita diberikan kesadaran, ya, menggunakan apa yang ada pada kita, ya, pemberian Allah itu, kita puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, maka itulah satu ciri bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Ya, jadi tidak ada yang berat sebenarnya. Nah, di dalam beribadah ini tidak susah. Ya, walaupun tadi kita mengatakan ittaqullah mastata'tum, semaksimal mungkin, tetapi kita beramal, apa yang kita lakukan itulah kita serahkan kepada Allah. Jadi bukan langsung kita mau melihat secara matematik, ya, kita lakukan ini kita dapat ini, kita lakukan ini dapat. Tidak begitu di dalam beribadah, ya. Apalagi kalau mengikut pendekatan sufi ini. Pendekatan sufi ini beribadah itu kan hak kita, ya, tidak ada kaitan dengan pemberian Allah. Pemberian Allah itu diberikan kepada yang mukmin, yang tidak mukmin pun ada yang diberikan, seperti kekayaan umpamanya. Malah kalau kita lihat sekarang ini lebih banyak orang yang tidak beriman justru diberikan kekayaan. Justru orang muslim ini kurang yang diberikan. Itu enggak. Itu kalau kita berpikir seperti itu, ya sudah salah lagi. Padahal kita sepatutnya puas apa yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemberian Tuhan itu kepada siapa saja. Ya, cuma ada pemberian-pemberian tertentu yang hanya diberikan kepada orang tertentu, ya, orang beriman, ya, yang harus kita pahami. Jadi beruntunglah kita yang diberikan kesadaran, ya, keinginan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dalam bahasa fikih kewajiban-kewajiban kita, atau hukuk, ya, atau istilah yang digunakan oleh Syekh ini rukubul haqaiq, ya, mengendarai hakikat, beribadah, ya, beribadah. Ada lagi munazalatul ahwal, ya, itu istilah-istilah yang digunakan oleh ulama tasawuf itu. Jadi itu semua kita bersyukur kalau kita menyadari semua itu, menyadari, walaupun mungkin masih ada lagi sedikit-sedikit, ya, gangguannya. Itu artinya itulah cobaan kita, ya, cobaan. Jadi saya kira dokter boleh memahami. Jadi insya Allah rajinlah kita beribadah. Itu satu kesyukuran bahwa kita diberikan kesadaran, ya, perlunya kita mengikuti tuntunan ajaran agama kita. Terutama tadi yang saya sebutkan, raditu billahi rabb wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita berpandangan keluar, ya, orang-orang lain itu kan banyak sekali orang yang belum menyadari
ya hal-hal seperti itu. Tapi jangan dibandingkan, ya karena kita tidak tahu mungkin akhirnya nanti diberikan juga. Ya, yang kita ada sekarang ini mudah-mudahan kecintaan kita dengan agama kita ini ya berterusan sampai di akhir hayat kita, ya. Sampai kita mendapatkan ridha atau rahmat Allah. Karena Allah itu memberikan hidayah, rahmat kepada hambanya yang dikehendaki. Wallahu a'lam bishawab.